wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya belum punya materi secara khusus yang disiapkan untuk malam hari ini, dan biasanya memang tidak ada. Tapi saya ingin minta penjelasan dari Ustaz Faiz, kenapa bacaan surat Al-Mulk itu ditakhir dan dibacanya akhirnya bersama-sama di akhir majelis, dan apa keutamaan dari surat Al-Mulk? Insya Allah akan dijelaskan. Alhamdulillah. Lah saya kasih obatnya. Kita ingin minta penjelasan ya Ustaz. Karena saya kaget juga. Dilompatin langsung. Emang lagi ngaji bareng Ustaz. Iya. Besok pas Al-Mulk sampai siapa tadi? Sekali. Salah Pak RT Pak Madun. Ya, kan lompat ke Al-Qalam. Ah, Ya kan. Nah, ya itu, tolong dijelaskan. Agar tujuannya karena belum ada yang baca bareng-bareng, pasti nomor satu biar rata-rata jamaah biar cepat menghafal gitu Ustaz. Kalau mau ya. nanya ya beliau. Saya tahu penjelasannya ketua. Saya makasih. Bukan, Kalau ini- penjelasannya ketua segitu-gitu aja. Iya. Ini bukan menjelaskan, maksudnya tujuan dulu. Kalau penjelasan pasti dari beliau. Ini tujuannya doang tadi. Enggak afdal kalau ada. Coba dulu. Ya Allah, bismillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Antum aja Ustaz. Nggak ada, belum siap. Nah, nanti yang udah siap. Jadi memang sengaja kita akhirkan tadi ya, karena memang kita ingin semoga semuanya membaca Al-Mulk ini, karena ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ini. Meskipun ada beberapa perkataan ulama di situ, Ustaz. Ada yang bilang hadisnya dhaif gitu, Ustaz. Ada yang bilang hadisnya termasuk hasan. Nanti insya Allah dijelaskan dengan Ustaz Rasyid tentang hadis ini ya. Bahwasanya orang-orang yang istiqomah membaca surah Al-Mulk ini, insya Allah Allah jauhkan dia dari azab kubur. Amin. Allah lindungi dia dari azab kubur. Dan kita tahu bersama-sama bahwasanya kehidupan yang lumayan panjang ya, itu adalah salah satunya setelah kita meninggal di alam barzakh sana. Kalau kita telah kembali, kita lihat Nabi Muhammad SAW saja yang selalu kita rindukan ya. Beliau di alam kubur sudah berapa tahun? Sudah sekitar 1400 sekian di alam kubur. Di dunia cuma 63 tahun Hijriah, cuma 63 tahun. Sedangkan di alam kubur sudah 1400 tahun. Lama mana? Jauh banget. Lama di alam kubur, dan ini akan terus berlanjut sampai hari kiamat kelak. Nggak tahu berapa ribu tahun lagi atau berapa juta tahun lagi ya kan. Dan di alam kubur sana hanya ada dua, imma ni'matun min ni'matil qabr, imma itu nikmat ataupun azab. Saya sering bilang tidak ada di alam kubur kita santai-santai main badminton, nggak ada. Tidak ada kita jalan-jalan di alam kubur ya. Adanya cuma dua, ada nikmat atau azab. Dan orang-orang yang diberikan kenikmatan memang ada disebutkan dalam hadis di sana. Insya Allah mereka akan berjumpa dengan keluarganya yang sudah meninggal juga. Bisa mereka ngobrol. Misalkan nanti Pak Bani ketemu orang tuanya, gimana anaknya Pak Bani gitu. Manggilnya Bani ya Pak ya, bukan Pak Bani. Gimana anaknya Bani? Alhamdulillah anak saya udah sukses gini. Insya Allah kalau sama-sama soleh akan bertemu di alam barzakh sana, bisa ngobrol. Bagaimana kabar ini, kabar si fulan? Salah satu nikmat alam barzakh sana. Waliyadzubillah, kalau orang-orang yang tidak Allah berikan kenikmatan tersebut, maka adanya adalah azab kubur. Dan salah satu tameng agar kita dihindarkan dari azab kubur tersebut,
kita baca surah Al-Mulk. Semoga nanti bisa kita jadikan wirid gimana sebelum penutupan, sebelum doa ya. Doa boleh. Setiap hari Sabtu insyaallah. Minimal seminggu sekali. Supaya nanti di rumah jadi biasa ya. Supaya insya Allah hafal. Pak Bani biasanya kalau udah terbiasa gitu Hari sekarang hafal kita berarti ketemu kan hari Sabtu, di Sabtu lagi ya kan? ya. Saya kadang-kadang kalau udah lelah nih Tat, saya buka HP, saya kencengin di kamar sambil ngikutin maksudnya. Insya Allah hafal juga nanti itu ya. Ya insya Allah lama-lama pasti lama ngapalnya. Hari Sabtu. Bukannya kan hari Sabtu. Jadi harapkan nanti hari Ahadnya, Iya, harapkan Ahad, hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mandiri, gitu. Insya Allah cuman 2 halaman ya. Karena kalau ini saya buka yang itu yang ada teksnya sambil sama ada suaranya, jadi panjang pendeknya, makro-makronya itu kata ini maksudnya bisa kedeteksi dengan mata. Kalau dengerin kan kadang-kadang nggak apa kelewat. Kalau itu teksnya kan sambil kebaca, ada suara, ada teksnya kan jalan kan, ada tulisannya, maksudnya tulisan Arabnya Iya. berjalan, jadi lebih. Selain Al-Mulk ini ada juga agar kita terhindar dari azab kubur. Doanya apa? Doa di setiap kula duburi as-shalah. Tahiyat. Setiap akhir salat sebelum Salam. sebelum salam. Allahumma Ini inni a'udzubika min azabi jahannam. adabi jahannam juga ya, min adabi jahannam, Wa min azabil qabri. wa min adabil qabr, wa min Fitnatil mahya wal mamati. Wa min fitnatil masiihid dajjal. berlindung dari 4 ini, dari azab jahannam, kemudian dari azab kubur, dari azab fitnah Dajjal. mahya wa mamat ya, Fitnah dunia. kehidupan dan kematian, kemudian dari fitnah Dajjal. dajjal. 4 fitnah yang sangat kejam ini ya, yang kita selalu berlindung kepadanya. Diantaranya adalah fitnah kubur. Nah, alam kubur ini dilihat aja udah serem ya. Kita lihat aja udah serem ini. Makanya kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita dari azab kubur. Amin. Dan jangan lupa dalam kurun waktu setiap hari 24 jam jangan antum lewatkan doa yang terbaik antum bagi orang tua. Kalau mereka sudah meninggal, doakan kedua orang tua kita terus, karena doa-doa dari seorang anak insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka agar mereka selalu mendapatkan nikmat-nikmat kubur ini, karena mereka di sana sangat membutuhkan doa-doa kita semuanya. Bahkan kalau perlu kita ada kelebihan harta, kita bersedekah untuk mereka. Kalau ada harta lebih lagi, kita umroh untuk mereka, atau ada harta lagi kita hajikan mereka. Kalau belum haji, kita keluarkan harta kita badal haji bisa ya. Atau kita sendiri kalau memang sudah pernah haji, pergi haji untuk kedua orang tua kita, insya Allah itu diperbolehkan ya. Ibadah-ibadah yang diperbolehkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Semoga mereka semua mendapatkan nikmat kubur ini. Mungkin itu cukup dari saya. Tambahan dari Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Hah? Itu nggak pernah persiapan kalau beliau. Langsung turunnya Dadakan loh bisa. tinggal gali doang maksudnya. Ada ini informasi aja, siapa tahu memberi inspirasi. Saya setiap malam Ahad ini ngajar di Masjid Al-Jabar di Pondok Labu. Mungkin sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai di sana sholat Isya itu. Setelah sholat Isya, zikir yang standar biasa. Sebelum doa kita baca Al-Mulk bareng-bareng. Masya Allah. Setelah baca Al-Mulk baru berdoa. Jadi kalau berdoa dulu terus Al-Mulk udah kabul. Nah, jadi kita siasatin zikir, baca subhanallah, Allahu Akbar,
terus langsung baca Al-Mulk. Dan kita siapkan fotokopian Cetakan surat Al-Mulk ya Khusus dalam jumlah yang Al-Mulk banyak. aja. Al-Mulk aja. Al-Mulk Ya, saja. cuman- Dan itu dilakukan akhirnya bukan ketika saya ngajar ngaji, enggak, setiap hari. Jadi setiap hari ba'da Isya, jadi merupakan rangkaian wajib zikir jadi- setelah ya itu cuma usaha saja lah ya kita ya untuk nomor satu ya membiasakan sambil menghafal ya nggak terasa. membiasakan. Kalau kita bareng-bareng biasanya kan lebih mudah ya. Dan nomor dua karena memang itu memang ada anjurannya kita malam itu nggak tidur sebelum kita membaca surat. Dan yang menarik yaitu keterangan yang ada yang menyebutkan bahwa surat Al-Mulk itu dinamai juga sebagai surat Al-Mani'ah. Kan disebut surat Al-Mulk, disebut Al-Mani'ah. Al-Mani'ah itu artinya ya penghalang, pencegah dari azab kubur. Dan Nabi SAW menginformasikan bahwasanya terminal pertama kehidupan akhirat itu adalah kuburan. Dan Nabi menyebutkan bahwa siapa yang selamat dari azab kubur itu fama ba'dahu aisar, yang sesudahnya akan lebih enak lagi ya. Kalau selamat di situ maka fama ba'dahu aisar, yang sesudah itu akan lebih nyaman lagi ya. Kuburan akan diberi cahaya, dilapangkan, jadi dia tidak gelap lagi, dilapangkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan pelindung untuk orang yang sudah meninggal itu di kuburannya dari azab yang mungkin akan datang dari setiap sisi. Kalau dia datang dari arah kepalanya misalnya, nanti di arah kepala itu ada yang jaga ya. Maqibali madkhal, jadi kamu tidak bisa masuk ke orang ini, menyentuh orang ini dari arahku. Kalau dia datang dari arah kanannya, dari kanan ada yang jaga, dari kiri ada yang jaga, dari arah kakinya ada yang jaga. Nah, sehingga dia akan merasa aman. Dan itulah kenapa orang-orang yang beriman yang mendapatkan keamanan di kuburannya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Buru-buru pingin kiamat itu. Bukan karena nggak senang dengan kenikmatan yang diberikan di kuburan itu, bukan. Karena dia tahu informasi dari Nabi yang sesudahnya lebih dahsyat lagi, lebih enak lagi, gitu. Nah, sementara orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan di kuburannya disebabkan karena ya memang matinya nggak bawa keimanan ya, atau mungkin dia beriman tapi dia melakukan amalan-amalan tertentu yang diinformasikan oleh Nabi bisa menjadi penyebab orang bisa mendapatkan azab kubur. Karena ada memang informasi seperti itu dari Nabi. Nabi SAW itu pernah masuk ke area kuburan, ya, di atas sih tenang, di atasnya sih tenang, nggak ada rumah di situ, ya tenang. Tapi Nabi bilang, ini dua orang di kuburan ini sekarang sedang diazab, dan mereka itu diazab bukan urusan besar, urusan kecil. Kalau ini yang pertama nih, kata Nabi, ini kalau pipis nggak tuntas. Kalau pipis nggak tuntas. Kita tahu kan orang pipis itu kan biasanya, ya
Masih ada lagi. Makanya tuntaskan dulu, jangan langsung wudhu, sholat, enggak. Lalu nanti kena gerakan keluar lagi. Terus diurut-urut juga sih ini kalau itu. Selain itu kadang-kadang ada yang butuh waktu. Dia perlu berdiri, duduk di tempat. Jongkok Iya. ya, posisi itu bagus jongkok. Iya. Dan orang yang pipisnya berdiri, saya bisa hampir memastikan nggak tuntas. Buat bergerak masih bisa keluar. Ya, kalau pipis itu berdiri, hampir bisa dipastikan tidak tuntas. Makanya bentuk-bentuk tempat pipis yang ada di mall-mall, bahkan sebagian masjid ada yang niru juga. Pipis berdiri itu nggak benar soalnya. Nggak bakalan tuntas. Karena nggak ada penekanan di sini. Ini harus ditekan keluar. Nah, kalau dibawa orang habis itu wudhu, tiba-tiba dia mau ruku, keluar lagi dia. Nah, kata Nabi SAW, ini yang pertama, kalau pipis tidak nggak tuntas. Nah, yang kedua itu yamshi bin namimah, suka mengadu domba, manas-manas. Kata-kata yang di sini bawa ke sana. Dibumbuin lagi. Ya. Lebih banyak bumbunya. Kasih roiko, kasih gitu. Lemah banget. Akhirnya orang berantem. Nah, ini jadi bisa saja mereka yang mendapatkan azab di kuburan itu memang orang kafir, atau mungkin orang yang mukmin, dia mati bawa iman, tapi ada amalan-amalan tertentu yang menyebabkan dia Iya sih. mendapatkan azab. Kemudian ya, apa yang akan didapatkan yang mengerikan sih sebenarnya ya. Kita ini kalau kita membayangkan dekat ngeri. Bukan karena kita jarang mikir aja. Cuma kalau kita mikir ngeri. Bayangkan sendirian, gelap. Diinjek tanah kan. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu di antara bentuk azab kubur itu ada yang disebut dengan dhammatul qabr. Dhammatul qabr itu himpitan kubur. Jadi tanah kuburan itu akan menyempit, ya, akan menyempit. Terus Nabi ungkapannya apa? Dari saking sempitnya itu hatta takhtalifa adla'u, sampai rusuk-rusuk ini bersila. Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu, kalau dia membaca ayat-ayat atau dia mendengar ayat-ayat tentang neraka, nggak nangis dia takut tapi nggak nangis. Tapi kalau sudah tentang kuburan nangis. Karena sendiri. Ya. Iya sekarang kita bareng duit. Siapa yang mau? Siapa yang mau nolong? Teman dekat. Atau kalau sudah berkeluarga, istri atau ya suami yang bilang sehidup semati, kan bohong semua itu. Ya makanya menjadi penting akhirnya. Ya. Nah, orang-orang yang dapat azab itu doanya beda sama orang yang selamat dari azab. Yang selamat dari azab itu ada ya Allah kapan hari kiamat tuh? Karena yang sesudah itu akan lebih nikmat lagi. Tapi yang mendapatkan azab, dia mengatakan, ya Allah, aku gak mau kiamat itu datang. Kenapa? Dia tahu yang sesudah ini lebih mengerikan lagi. Makanya gak mau kiamat datang.
Nah, sehingga pantaslah ya kita ada usaha dikit-dikit gitu ya, membaca surat Al-Mulk. Pokoknya jangan tidur sebelum baca surat Al-Mulk. Sudah serius aja, sudah serius, perlihatkan kepada Allah kalau kita serius. Ya Allah, saya serius, saya tidak mau ada kubur itu menimpa saya. Kalau perlu cari Quran yang gede ya, tempel tuh di pinggir kasur, di pinggir ranjang kita. Biasakan kita, istri kita, perlihatkan sama istri kalau kita baca itu, supaya istri juga ikut. Kan kita yang jadi contoh buat mereka. Mungkin nggak diajak dulu, nggak, tapi perlihatkan, saya baca sekarang, supaya dia nanya, kenapa bapak baca terus? Ya, bilang aja, saya takut. Takut apa, Pak? Takut ada kubur. Bapak, orang yang paling pantas untuk mendapat ajakan dari kita, dakwah dari kita untuk kebaikan, siapa? Istri dan anak. Keluarga kita sendiri. Jadi ya kita mulai dari kita sendiri dulu. Ya. Cuman kita masih belum sempat mulai nih. Nanti kalau saya jadi ketua DKM masjid nanti atau musola, setelah sholat isya, sebelum doa baca itu, gitu ya. Ini penting tuh. Hah? Ya, Pak Ahmad, Nah, ketua DKM orang mana? ya ketua DKM. Nah, bukan Satarno. Di atasnya lagi. Pembina dia kan. Bina, Ya udah, insya Allah cukup ya. Kita baca doa dulu sebelum kita akhiri.